Hao Ren berjalan memasuki dapur dan menyapa Zhao Hongyu dan neneknya yang sedang sibuk memasak. Zhao Yanzi mengikutinya dan menyapa ibunya dan nenek. Karena makan malam belum siap, Zhao Hongyu meminta Hao Ren dan Zhao Yanzi untuk naik ke atas dan bermain sebelum makan malam disajikan. Jadi mereka naik ke atas dan memasuki kamar Zhao Yanzi. Zhao Yanzi tidak lagi merasakan penolakan terhadap Hao Ren yang memasuki kamarnya, tetapi kamar itu masih wilayahnya, dan Hao Ren harus mematuhi peraturannya sementara Hao Ren ada di sana. Aku akan bermain game, dan kau baca. Pada saat memasuki kamar itu, Zhao Yanzi segera memberikan tugas. Dari lemari buku, Hao Ren mengambil novel yang baru setengah jalan dia baca. Dia bertanya dengan sikap santai yang disengaja, ulang tahunmu sebentar lagi. Bulan depan, Zhao Yanzi menjawab. Dia menyalakan komputer sebelum mengganti ke sandal merah muda yang biasa dia pakai di kamarnya. Apa itu lautan barat yang paman ketigamu baru saja katakan? Hao Ren melanjutkan bertanya. Dia hanya tahu sangat sedikit tentang suku naga. Kadang-kadang dia merasa mereka tidak ada bedanya dengan orang biasa, dan terkadang setiap gerakan dan setiap kata-kata tentang mereka adalah sebuah misteri. Lautan Barat juga sebuah klan naga, sama seperti kami, klan naga Lautan Timur, tetapi mengontrol daerah-daerah yang berbeda. Mereka tidak pandai mengatur bisnis di daratan, dan mereka bodoh dan sombong. Nada suara Zhao Yanzi menunjukkan kebenciannya terhadap Lautan Barat. Dan apakah ada Lautan Selatan dan Lautan Utara juga? Hao Ren menebak. Ya, tetapi hubungan kami sangat sedikit dengan mereka. Kami hanya berjumpa dengan mereka pada konferensi tahunan, Zhao Yanzi berkata sementara menunggu komputer menyala. Konferensi tahunan? Ya, itu adalah pertemuan rutin dari klan-klan naga dari sungai, uap air, laut. Selain konferensi tahunan, ada pertemuan suku naga 2 tahunan. Hal ini lebih rumit daripada yang bisa kau bayangkan. Namun itu bukan urusanku, dan ayahku yang mengurusnya, katanya. Game itu berkelebat di layar komputer, dan Zhao Yanzi melompat ke kursinya dan meraih mouse. Dia tidak lagi berminat untuk bercakap-cakap dengan Hao Ren. Di lain pihak, Hao Ren tidak mau bertanya lagi. Dia tahu dia harus membiasakan dirinya sedikit demi sedikit karena hal-hal, seperti yang telah Zhao Yanzi katakan, lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Dari jawaban singkat Zhao Yanzi, Hao Ren tahu Zhao Guang memimpin klan naga Lautan Timur dan sehingga banyak yang harus dia kerjakan. Tidak heran dia sibuk seharian, dan adiknya Zhao Kuo melampauinya dalam level kultivasi. Sebagai istri Zhao Guang, Zhao Hongyu juga wanita yang sibuk. Hanya Zhao Yanzi, yang sangat disayangi oleh semua orang, yang paling bebas stres dan bahagia. Meski ini masalahnya, Zhao Yanzi akan harus menanggung juga beban dan tanggung jawab saat dia dewasa. Duduk di kursi malas dan melihat ke arah Zhao Yanzi yang sibuk bermain game daring, Hao Ren termenung sendiri. Setelah berpikir untuk beberapa saat, dia mengambil sebuah novel untuk menghabiskan waktu. Jam terus bergerak dan makan malam sebentar lagi siap. Zik, Rek, ayo turun untuk makan malam. Zhao Hongyu memanggil mereka dari kaki tangga. Datang. Zhao Yanzi dan Hao Ren menjawab dan berdiri bersamaan sebelum berlari keluar dari kamar bersama. Kemana paman ketiga? Turun dari tangga.
Zhao Yanzi bertanya saat dia tidak melihat Zhao Kuo. Dia harus pulang untuk menyelesaikan beberapa bisnis, Zhao Hongyu berkata dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Dia pasti bertengkar dengan ayah. Zhao Yanzi menunjukkan kebenaran sebelum duduk. Tidak masalah. Aku akan pergi mengunjunginya nanti, dia berkata. Paman ketigamu cepat marah dan keras kepala. Dia membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Zhao Hongyu melepaskan celemeknya dan berkata. Kemudian, dia berpaling kepada Hao Ren dan neneknya dan menambahkan, Bibi, Ren, mari makan. Yah. Nenek duduk dan meremas tangannya. Aku tinggal di sini terlalu lama dan aku minta maaf untuk masalah yang aku timbulkan bagimu, dia berkata. Tidak ada masalah sama sekali. Bibi, kau telah banyak membantuku, Zhao Hongyu berkata dengan hangat. Nenek tersenyum dan berbalik pada Hao Ren sambil dia berkaya. Ren, aku telah memutuskan dengan ayahmu bahwa besok kedua keluarga kita akan makan siang bersama dan saling mengenal satu dengan yang lain. Besok? Hao Ren mengangguk, telah mengira hari itu akan datang. Jadi, makan malam ini makan terakhirku di rumah Zi, nenek menambahkan dengan sedikit melankolis. Selama dia tinggal, dia dan Zhao Hongyu telah menjadi teman. Dia sangat menyukai Zhao Yanzi, dan meskipun Zhao Guang jarang berbicara, dia menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadapnya. Itulah alasan mengapa nenek merasa enggan meninggalkan rumah mereka. Lagi pula, anak laki-laki dan menantu perempuannya, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah memberikan kehangatan yang seperti itu. Bibi, jangan bicara seperti itu. Anda bisa mampir kapanpun Anda mau. Jika Anda mau, Anda bisa tinggal di sini selamanya, Zhao Hongyu segera berkata. Hehe, itu tidak mungkin. Aku tidak dapat menyusahkanmu lagi. Mari makan, kata nenek. Melihat rasa sedih dan keengganan di wajah nenek, Hao Ren berharap dia bisa terus tinggal di sini. Namun, seperti yang telah nenek katakan, mereka tidak dapat menyusahkan keluarga Zhao Hongyu lagi. Selain itu, ayah dan ibunya telah kembali dari luar negeri, sehingga benar-benar tidak ada alasan bagi neneknya untuk tinggal di rumah orang lain. Ren, kau dapat tinggal di sini malam ini, dan tidak perlu kembali ke sekolah, kata Zhao Guang tiba-tiba. Baik, Hao Ren segera berkata, ingin menghabiskan waktu dengan neneknya. Saat itu gerimis di luar, dan suasana di ruang makan sedikit melankolis. Ini kali kedua bagi Hao Ren untuk tinggal di rumah Zhao Yanzi. Dia tidur di atas selimut di lantai kamar neneknya, dan mereka bercakap-cakap sampai larut malam. Nenek banyak memberikan pujian pada keluarga Zhao Yanzi dan jelas bagi Hao Ren bahwa neneknya telah membuat ikatan yang mendalam dengan mereka selama dia tinggal sebentar di sini. Keesokan harinya hari Minggu, dan hari yang cerah. Zhao Hongyu telah mengemas barang untuk nenek sambil berusaha mengubah pikirannya untuk pergi. Nenek ingin tinggal bersama dengan mereka, tetapi dia juga merasa tidak nyaman untuk tinggal lebih lama lagi. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dia telah meminta anaknya untuk membuat pemesanan tempat di restoran Cahaya Bintang, restoran paling bagus di kota Lautan Timur. Makan siang dijadwalkan jam 11 pagi. Menurut rencananya, orang tua Hao Ren seharusnya mengemudi ke rumah Zhao Yanzi untuk mengambil tas-tas nenek sebelum pergi ke restoran bersama-sama untuk makan siang. Namun,
orang tua Hao-ren tidak muncul pada jam 11 pagi. Nenek, yang telah gelisah sepanjang pagi, tidak dapat menunggu lagi dan menelepon anaknya. Tidak lama, dia menginformasikan mereka tertunda dan akan segera tiba. Jadi, mereka duduk ruang tamu dan menunggu. Setengah jam berlalu dan orang tua Hao-ren masih belum muncul. Nenek yang telah berusaha terlihat tenang menjadi gelisah. "Bei, tenanglah." Lalu lintasnya seharusnya menunda mereka. Zhao Hongyu menghiburnya. Hao-ren menjadi tidak sabar juga. Keluarga Zhao Yanzi menunda semuanya dan menunggu orang tuanya, namun mereka masih juga belum muncul. Setengah jam lagi berlalu. Baru saja nenek hendak menelepon lagi, sebuah Ford putih tiba di pintu. Ayah Hao-ren dengan setelan perak dan ibunya dalam gaun panjang hitam keluar dari mobil dan bergegas ke sana sambil berpegangan tangan. Mereka cocok satu sama yang lain dengan sempurna, baik dalam penampilan atau temperamen. Jika Xie Yujia ada di sini, dia akan terpaku karena pasangan itu tidak lain daripada Hao Songhua dan Yu Yang memberikan perkuliahan sains di Universitas Lautan Timur beberapa hari yang lalu. Melihat Hao Songhua dan Yu Yang datang ke sisinya, nenek tidak menunjukkan rasa senang di wajahnya, melainkan sebuah ekspresi tegas yang tidak biasa muncul. Dia menunjukkan ke arah lantai dan berkata sambil tubuhnya sedikit bergetar, "Ulurkan tanganmu." Mendengar suara galak nenek, Zhao Hongyu dan semua keluarganya juga terkejut. "Bu, tolong tenanglah," bergegas. Hao Songhua melangkah 2 langkah ke depan dan menerangkan, "Aku harus mengurus beberapa urusan yang mendesak di kantor, dan itulah mengapa aku sedikit terlambat." "Penelitian ilmiah adalah prioritasmu, dan wanita tua ini sama sekali bukan masalahmu, bukan?" Wajah nenek tampak kecewa saat dia bertanya. Mendengarkan suara nenek berubah sedikit lembut, Hao Songhua melangkah 2 langkah lagi ke depan dan menjawab seperti ingin membantu nenek berjalan menuju ke mobil. "Aku." "Julurkan tanganmu." Nenek tiba-tiba menaikkan suaranya. Sang Hao Songhua yang mulia gemetar mendengar hardikan ibunya dan melirik sekilas ke arah keluarga Zhao Hongyu dengan malu. "Bibi." Melihat situasinya berubah buruk, Zhao Hongyu melangkah ke arah nenek dan berusaha menenangkannya. "Hongyu, jangan ikut campur. Hari ini aku harus mengatakan pendapatku." Nenek menaikkan tangannya dan menghentikan Zhao Hongyu. Saat melihat situasi yang canggung antara si ibu dan anak laki-lakinya, Yu yang akhirnya memecahkan kesunyian dan berkata, "Ibu, tolong tenanglah. Tekanan darah tinggimu." "Dan kau?" Nenek yang biasanya ramah hari ini sangat marah. "Apakah kau pernah merawat Ren semenjak dia lahir?" "Aku yang merawatnya sendirian." "Apakah kau pernah khawatir tentang tanggung jawab di dalam keluarga ini?" "Aku yang mengurus semuanya sendiri." Kerja segalanya dalam hidupmu," dia berteriak. Mendapatkan hardikan nenek, Yu yang terhormat mundur sedikit dan tetap diam. "Berikan tanganmu." Nenek berteriak pada Hao Songhua untuk ketiga kalinya. Melihat ibunya gemetar dalam kemurkaan, Hao Songhua khawatir dia akan mengalami stroke lagi karena tekanan darah tinggi dan dia tidak memiliki pilihan selain menurunkan kepalanya dengan malu dan menjulurkan tangannya. Nenek melihat sekeliling dan melihat kipas yang terlipat di meja kopi dan dia segera mengambilnya.
Kipas yang terlipat memiliki kerangka dari kayu sonokeling yang baik dan kipas itu halus dan keras. Seperti pepatah lama, di antara semua sifat yang baik, berbakti kepada orang tua adalah yang pertama. Dengan semua perjalananmu ke luar negeri, kelihatannya kau telah melupakan pengajaran-pengajaran dan disiplin-disiplin dari leluhur. Nenek menggenggam tangan Hao Songhua dengan satu tangan dan memukul telapak tangannya dengan kipas yang terlipat. Merasa rasa sakit yang tajam, Hao Songhua memiliki keinginan untuk menarik tangannya, tetapi dia tidak berani melakukannya di depan ibunya yang marah. Sebuah bilur merah segera muncul di telapak kanannya. "Di mana kau saat aku pingsan karena tekanan darah tinggi? Di mana kau saat aku keluar dari rumah sakit? Di mana kau saat aku siap pulang ke rumah? Jika bukan karena keluarga Zhao Hongyu, aku pasti sudah mati." Slap. Sebuah pukulan keras lainnya mendarat di telapak tangan Hao Songhua. Yu yang merasa kasihan pada suaminya tetapi dia takut menghentikan nenek. Dia berkata dengan suara yang rendah, "Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Setiap kata yang aku katakan benar. Keluarga Hongyu menyelamatkan hidupku, dan mereka merawatku. Bagaimana denganmu? Songhua anak laki-lakiku, dan kau menantu perempuanku, tetapi di mana kau saat aku dalam bahaya? Dan kau memperlakukan penyelamatku dengan sikap yang seperti itu. Aku mungkin tidak bisa membaca, tetapi aku tahu tentang perilaku baik dan bagaimana bertindak dengan itikat yang baik." Slap. Sebuah pukulan keras ketiga mendarat di telapak tangan Hao Songhua. Telapak Hao Songhua segera berubah merah, dan ilmuwan yang terkenal ini berdiri dengan patuh di depan ibunya dengan wajah merah dan berkeringat. "Kita setuju jam 11 tepat. Jadi kau harus datang jam 11 tepat. Terlambat berarti tidak menghormati waktu orang lain. Keluarga Hongyu adalah penyelamatku, dan kau membuat mereka menunggu di rumah. Kau tidak menghargai kebaikan mereka dan telah bertindak dengan itikat yang buruk." Slap. 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 Kipas itu mendarat di telapak tangan Hao Songhua berulang kali setiap kali nenek membuka mulutnya. "Kau tidak tahu terima kasih, tidak berbakti dan tidak beritikat baik. Aku tidak menginginkan anak laki-laki sepertimu." Nenek semakin marah dengan setiap pukulan. Dia sekarang terengah-engah. Tetapi pukulan itu semakin menjadi kuat. Hao Songhua membungkuk di depan ibunya dan menahan rasa sakit dengan kerutan di dahinya. Dia terus menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Pada waktu dia masih kecil, nenek akan memarahinya seperti ini kapanpun dia mengacau atau malas dengan pelajarannya. Dalam 20 tahun terakhir semenjak dia dewasa dan memperoleh reputasinya, dia tidak pernah dihukum seperti ini. Sekarang di depan orang lain, dia mengalami kemurkaan ibunya lagi. Dia tidak hanya merasakan sakit yang membakar tetapi juga malu, rasa bersalah, dan juga rasa terima kasih. "Aku mengajarkan semua hal tentang menghormati orang tua, kepercayaan, kejujuran dan kehormatan. Apakah kau sudah melupakan semuanya?" Slap. 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 Serangkaian pukulan mendarat di telapak tangannya, dan Hao Songhua menggertakkan giginya, menahan kemarahan ibunya, dan tidak menarik tangannya yang akan dianggap sebagai tangan yang terampil dan bernilai dalam sains karena tangannya dapat memisahkan selaput sel dengan batuan mikroskop dan sepasang pinset. Jangan pikir kau ada di atas semua orang dengan beberapa hadiah dan dukungan sang wali kota.
Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Bagaimana kau menyebut dirimu seorang laki-laki saat kau memperlakukan penyelamatku seperti ini? Kehabisan nafas, nenek tidak dapat berdiri lagi, dan dia harus duduk di sofa di belakangnya. Bu, ini salahku. Hao Songhua maju ke depan dan memegang tangan ibunya di dalam tangannya dan berkata dengan tulus. Aku juga bersalah. Yu yang maju 2 langkah ke depan dan berkata dengan kepala yang direndahkan. Tidak pernah terlambat jika kau bisa memperbaiki kesalahanmu. Jangan melupakan pengajaran leluhurmu sementara kau di luar negeri. Nenek berkata dengan suara keras. Bibi, jangan membuat dirimu kesal. Kau harus menjaga dirimu karena kau baru saja keluar dari rumah sakit. Zhao Hongyu mengambil kesempatan itu untuk menenangkannya. Nenek, tolong jangan marah seperti itu. Zhao Yanzi juga berjalan mendekat untuk menenangkan nenek. Hao Ren bergerak ke samping neneknya dan dengan lembut menepuk punggungnya, membantu menenangkannya. Hao Songhua dan Yu yang sekarang berdiri di samping nenek dalam diam. Beberapa hari yang lalu, mereka ilmuwan yang percaya diri dan bersemangat yang memberikan perkuliahan di auditorium, tetapi sekarang, ada air mata di mata mereka saat mereka menghadapi nenek seperti anak yang telah bertindak salah. Itikat dan niat baik. Mereka landasan dari ras kita. Meskipun kau membangun karir yang besar, kau tidak ada harganya jika kau melupakan prinsip yang paling dasar dari seorang manusia. Nenek menaikkan kepalanya dan menambahkan. Bu, kami tahu kami salah. Hao Songhua dan Ye berkata bersama-sama. Baiklah. Sekarang ambilkan tas-tasku. Nenek memberi mereka pandangan yang keras. Cepat-cepat, Hao Songhua dan Yu yang mulai memindahkan tas-tas nenek ke dalam mobil mereka. Hao Songhua melihat telapak tangan ayahnya yang merah seperti tomat bergetar tak terkendali, dan dia tahu neneknya sangat serius kali ini. Aku minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Setelah menarik beberapa nafas panjang, nenek kembali ke dirinya yang ramah dan berkata pada Zhao Guang dan Zhao Hongyu. Tidak apa-apa, Zhao Guang berkata dengan senyuman. Setelah memarahi anaknya di depan umum, nenek Hao Ren meminta maaf pada tuan rumah mereka, berharap mereka tidak marah terhadap orang tua Hao Ren karena terlambat. Bu, semua tas sudah ada di dalam mobil. Mari kita makan siang sekarang. Hao Songhua kembali memasuki rumah itu dan berkata. Ekspresi wajahnya kembali biasa dan tidak terlihat malu seperti beberapa menit yang lalu. Hihem, nenek berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah beberapa hari beristirahat di rumah Zhao Hongyu, nenek semakin kuat, dan warna kulitnya semakin terlihat semakin sehat. Dia sudah tua, tetapi kepalanya masih jernih. Dia tahu Zhao Hongyu pasti telah memasukkan banyak bahan yang berharga dalam sup ayam yang dia telah buat untuknya. Juga, dia melihat betapa Zhao Hongyu sangat menyukai Hao Ren. Melihat Zhao Yanzi dan Hao Ren bersama, dia menemukan sikap tenang cucu laki-lakinya cukup cocok dengan kemanisan Zi. Sekarang dia telah memberitahukan kepada semua orang bahwa keluarga Zhao Hongyu adalah penyelamatnya dan menunjukkan kepada mereka otoritasnya sebagai bos besar keluarga Hao. Semuanya akan berjalan lancar. Dia bersedia menunggu beberapa tahun selama Zhao Yanzi dan Hao Ren memiliki perasaan satu dengan yang lain. Dia tidak mempermasalahkan usia Zhao Yanzi karena saat dia masih muda, dia bahkan melihat gadis-gadis yang menikah pada usia 12 atau 13 tahun.
Hao-Ren tidak menyadari rencana nenek di balik ledakannya, dan dia mendampingi neneknya keluar dari pintu dan ke dalam mobil Ford ayahnya. Zhao Guang mengemudikan Chevrolet hitamnya, dan kedua mobil itu melaju menuju restoran cahaya bintang satu demi satu. Hari ini, apakah kita hanya makan siang, atau kita ingin membiarkan orang tua Ren mengetahui tentang pengaturan itu? Duduk di kursi penumpang, Zhao Hongyu bertanya pada Zhao Guang. Bibi baru saja menunjukkan pada kita, dia yang memegang keputusan akhir dalam keluarga itu. Karena hal ini, kita dapat membuatnya diketahui, Zhao Guang berkata dengan tenang. Duduk di kursi belakang, Zhao Yanzi mendengar diskusi orang tuanya, dan dia menggigit bibirnya tetapi tidak mengganggu. Aku tidak ingin menikahi paman bodoh itu. Sambil melihat awan melalui jendela mobil, dia termenung sendiri.